Karena demokrasi gitu, kayak semua orang boleh berpendapat, tapi ujung-ujungnya sebenarnya warganya itu bisa diatur gitu. Jadi ada ingatan yang salah, tapi banyak orang yang mengatakan ingatannya itu sama semua gitu. Sejarah itu bisa dimanipulasi ya oleh pemenang gitu ya Mas ya. Kalian jangan aneh kalau misalkan dunia ini sebetulnya secara spasial tuh berubah-ubah terus gitu. Timeline-nya bisa lebih panjang bahkan atau lebih singkat lagi, itu nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Oke. Selamat datang semuanya di Connected Talks. Jadi ini talks dari dari Mapit yang kita mau bikin podcast yang sifatnya terhubung secara spasial gitu. Karena sebetulnya dunia ini kan memang kita hidup di muka bumi ini pasti semuanya tuh berbicara tentang spasial atau ruang gitu ya. Nah, jadi hari ini ada saya, Bagus Darmawan, sebagai founder dari Mapit, dan Hadi. Jadi pagi ini tadi Hadi kebetulan ngisi acara Connecting the Dots ya. Jadi dia bawa informasi tentang namanya tuh Nelson Mandela Effect gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin apa sih Nelson Mandela Effect itu gitu? Ya simpelnya ingatan kolektif gitu ya, yang terdistorsi. Contoh teori itu tuh terkenal gara-gara ada satu orang namanya Fiona Broom di tahun 2009 dia menyebutkan kayaknya Nelson Mandela udah meninggal di tahun 80-an gitu. Padahal faktanya beliau itu baru meninggal tahun 2013. Jadi ada ingatan yang salah, tapi banyak orang yang mengatakan ingatannya itu sama semua gitu. Jadi banyak ingatannya itu terdistorsi tapi secara kolektif gitu. Ini kurang lebih Nelson Mandela Effect tuh kayak gitu. Jadi memang ini teori konspirasi lah. Oh, teori konspirasi. Jadi sebetulnya kita tuh sekarang hidup di era disrupsi informasi nggak sih, Di? Betul. Termasuk sekarang kan lagi merajalelanya AI ya Mas Bagus ya. Kayak misalkan sekarang ya kita tahu lah ya, kiblat AI itu ada dua, ada yang ke Amerika, ada yang ke China gitu. Dan karakteristiknya tuh beda gitu. Kalau misalkan kita nanyain ke AI yang dari Amerika, jawabannya tuh berbeda dengan AI yang ada dari Cina gitu. Biasanya yang berkaitan dengan sejarah justru gitu. Kalau tentang sains dan segala macam, oke lah mereka bagus gitu. Tapi tentang sejarah ini yang sering diputarbalikkan gitu faktanya gitu. Makanya mungkin kedepannya itu menjadi ancaman yang cukup serius ya terkait disrupsi informasi itu sih, terkait ancaman AI. Jadi kan kemarin tuh waktu weekend ya, itu tuh kayak coba explore satu peta gitu ya. Jadi kan salah satu yang tadi kamu bawain itu ada disrupsi informasi spasial gitu ya. Nah, jadi ada peta ini namanya timemap.org ya. Jadi peta tentang sejarah gitu. Nah, kita sekarang hidup di era perang dunia yang nggak tahu istilahnya apa ya, perang dunia ketiga. Nggak tahu iya apa enggak gitu ya. Tapi yang pasti itu sebetulnya eskalasinya udah dari perang Rusia Ukraina gitu ya. Terus udah gitu lanjut ke Amerika Iran gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan pernah nonton di Netflix ya. Jadi sebenarnya perang itu perang ideologi gitu. Jadi kalau misalkan perang dunia kedua itu ada namanya perang ideologi komunis sama liberalis kalau nggak salah ya. Jadi Amerika yang pengen sebenarnya ujung-ujungnya nguasain juga ya, maksudnya kesannya demokrasi gitu, kayak semua orang boleh berpendapat, tapi ujung-ujungnya sebenarnya warganya itu bisa diatur gitu. Bahkan dengan sosial media sekarang ada jadi satu industri yang luar biasa besar gitu. Nah, di timemap.org ini menarik banget kamu lagi buka juga ya? Iya. Nah, jadi teman-teman boleh juga nanti coba lihat ya. Jadi ini sebenarnya peta tentang dunia gitu ya. Dulu tuh teritori itu seperti apa gitu. Kayak misalkan kita lihat nih dari zaman 4.000 tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman mungkin salah satu informasi apa sih sebetulnya BC sama AD ya. Jadi kalau misalkan di tahunnya Georgian tuh ada BC sama AD. Nah, seingat saya BC itu adalah before Christus, jadi sebelum Kristus itu lahir gitu. Nah, terus gitu AD itu after death ya. Jadi kalau nggak salah. Jadi mungkin bisa
bisa dikonfirm, bisa dicek Anno lagi. Domini. Anno Domini. Jadi sebenarnya itu kalender yang dibikin sama sama sistem Georgian bukan? Ya, kalender Georgian atau Julian. Nah, terus udah gitu dari situ barulah. Gregorian. Tapi itu kalau nggak salah ngeliatin ya perputaran matahari kan, revolusi matahari. Revolusi ya? matahari ya. Nah, jadi 4.000 tahun yang lalu sebelum before Christ itu, jadi dulu ada dua bangsa namanya Sumerian sama Egypt ya di situ ya. Tapi wilayahnya coba kamu ke minus 4.000 tahun gitu. Iya, Egypt tahun 6.000. Ya, 6.000 tahun lalu before Christ sampai 3.100 ya. Jadi kayak piramida. Itu tuh semua dibangun di tahun-tahun yang memang udah ribuan tahun lalu ya, luar biasa sampai sekarang masih ada. Betul. Tapi sebetulnya kalau misalnya dilihat ya, ini kan tahun 4100 sampai 2900 before Christ ya. Berarti ada kemungkinan juga sebetulnya di situ situs-situs bersejarahnya Iran sekarang ada di Iran tuh bisa jadi karena perang ini jadi hancur juga gitu, sayang banget ya. Iya, benar. Kayak mungkin kalau zaman dulu tuh kita pernah pernah dengar dunia tentang tempat namanya Atlantis, Mas. Nah, Atlantis kan di sejarah tuh dulu digambarkan sebagai kota yang indah, megah. Tapi sekarang itu udah nggak ada gitu di bumi itu. Bisa jadi karena itu timelinenya tuh di ribu-ribu tahun yang lalu gitu, itu bisa jadi udah tenggelam sama air, Mas. Karena kan setiap tahun permukaan laut itu selalu naik kan ya. Nah, bisa jadi peta yang sekarang dengan peta yang ribuan tahun yang lalu itu udah berubah juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan aku sempat ada gini sih, jadi kan ada namanya Ancient Apocalypse ya di Netflix tuh. Jadi membahas tentang dulu tuh kita semua tuh apapun agamanya ya, mau Buddha, Hindu, Kristen atau Yahudi, Kristen atau Islam gitu ya. Semua tuh mengamini satu yang sama gitu, bahwa dunia ini pernah terjadi kebanjiran yang parah gitu di seluruh dunia gitu. Itu ada kayak bukti-bukti yang ditemukan gitu sama researcher yang sekaligus jurnalis gitu. Jadi dia tuh dia nggak mau disebut arkeolog karena arkeolog tuh ditahan oleh paham-paham yang nggak boleh keluar dari kaidah itu gitu. Nah, dia tuh orangnya mindsetnya sangat bebas berpikir, makanya dia berpikir bahwa ada sesuatu yang kayak contoh di dekat kantor kita ini ada Gunung Padang gitu. Itu bahkan lebih tua daripada piramida. Ya. Nah, jadi sebenarnya bangsa Atlantis bisa aja ada hubungan sama itu juga, bisa jadi. Ya. Nah, itu kan tadi apa namanya? Nelson Mandela Effect. Nelson Mandela Effect gitu ya. Distorsi informasi gitu ya. Tapi emang nggak bisa kita confirm juga karena itu kan belum sejarah ya, prasejarah ya. Nah, terus udah gitu di sini ada setelah dari Egypt itu ternyata ada satu area baru tuh dekatnya Sungai Nil kayaknya nih. Tahun berapa, Mas? Tahun 3000 sebelum Masehi. 3000. Itu ada Lower Egypt, terus ada Egypt sama Upper Egypt. Ini juga bisa dilihat loh di dalam siapa aja pemimpin-pemimpinnya gitu ya. Misalkan kayak siapa pemimpin ininya Raja-rajanya gitu ya. Bisa dilihat siapa aja pemimpinnya. Kok di aku nggak bisa ya? Mungkin di tahun segitu belum ada, Mas, datanya. Oh iya mungkin ya. Coba. Kalau yang sekarang udah ada. Iya benar. Jadi bisa dilihat siapa aja ininya yang menguasai ya. Jadi ibaratkan kayak Trumpnya zaman dulu. Nah, Pepi 2. Pepi gitu ya. Yeah. Itu namanya Sunda pisan. Nah, jadi sebetulnya ini zamannya Nabi Musa nih, kayak Memphis gitu ya. Terus gitu ke Avanis. Nah, terus kalau misalnya dilihat di tahun 1300, coba kita lihat wilayahnya Iran tuh ada namanya Elam nih, apa nih? Bangsa Elam. Jadi di situ ada peradaban namanya bangsa Elam. Coba nggak bisa dibuka. Informasinya belum muncul. Oh iya, bangsa Elam ya. Terus ada ini ada Baghdad gitu ya. Jadi kelihatan sebenarnya di sini perubahan-perubahannya ya. Terus ada Kidinu, keren banget makanya. Ini pas kemarin lihat tuh ini ada Babylon ya, kerajaan Babylon. Jadi saya nggak menguasai sejarah ya. Kamu menguasai? Nggak juga ya. Tapi kita sebagai orang orang yang baca peta ya, kita ngeliat dari sisi petanya aja gitu ya. Jadi baca datanya. Bisa jadi juga ini disrupsi informasi. Iya, bisa jadi karena kan baik lagi sejarah itu bisa dimanipulasi ya oleh pemenang gitu ya, Mas ya. Betul. Kayak ini ya. Mungkin kita meyakini kalau Indonesia tuh dijajah sama Belanda itu selama 3,5 abad gitu ya. Yeah. Tapi belakangan ini muncul tuh banyak orang yang speak up kalau misalkan ternyata pemerintah kolonialnya tuh nggak selama itu sih menjajah Indonesia gitu. Justru yang 3,5 abad itu mungkin ditarik dari zaman VOC, karena kan VOC bukan dari Belanda ya, dia perusahaannya gitu. Nah, jadi bisa jadi informasi-informasi yang ada di sini pun nggak 100% akurat sih. Iya.
Ini coba deh, kamu tadi ngomongin tentang apa sejarah itu ya Indonesia ya. Jadi apa Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun, tiga setengah abad ya. abad lah. Coba ke tahun 200 setelah Masehi lah. 200 tahun. Sekitar ya 200. Di situ ada kerajaan Tarumanegara ya. Jadi Tarumanegara itu ternyata di Jawa Barat ya di sini ya. Kelihatan sebenarnya ini, tapi ini memisahkannya sampai Tegal ya dia. Makanya kalau Cirebon itu bahasanya udah mulai menjurus-jurus ke Jawa sama Sunda ya. Tahun 400 sorry. Oh 400. 400. Ya. Terus lanjutannya ke Perbatasannya ini ada di ini ya, di Purwokerto ya. Ya. Purwokerto, terus Cilacap. Ya ini yang jadi Jawa Barat sekarang sih, perbatasan Jawa Barat sekarang kayaknya. Enggak. Jawa Barat sekarang Cirebon di. Cirebon. Oh Cirebon. Ya. Ini apa? Lebih dikit lah. Tegal. Ini perbatasannya lebih dikit. Iya, lebih dikit. Terus udah gitu ini juga kita kalau misalkan lihat ya di sini kan ke tahun apa? Ke tahun berapa nih? 1000-an lah ya. 1000-an tuh udah ada Sunda Galuh ya. Sunda Galuh, Kediri. Yang kali ini pasti kerajaan Hindu-Buddha ya. Iya. Terus udah gitu Melayu Dharmasya. Kalau kerajaan Sriwijaya kapan ya? Sriwijaya itu sebelumnya malah. Sebelumnya ya. Tahun 671 sampai 1028. Jadi sini terjadi perubahan kepemimpinan. Iya, betul. Dan maksudnya ya nggak aneh sih kalau ada yang bilang ya, Indonesia 2030 bubar gitu ya. Ya sebenarnya kita ngeliat secara pola spasial juga berubah-berubah sih segitu. Dan memang bisa jadi kayak dulu waktu itu kita di tahun 60-an gitu ya. Ini kalau nggak salah 1960 tuh Papua tuh belum jadi wilayah Indonesia kalau nggak salah. Terus jadi kan dulu karena yang jajan. Nah ini jadi di sini ya, jadi apa Republik of Indonesia itu tahun 1950 tuh kan 45 kita merdeka kan Indonesia. Nah ini di Papua tuh masih sampai 1990 masih namanya Dutch New Guinea gitu. Jadi ibaratkan tuh semua wilayah yang di-acquire sama Indonesia itu yang sekarang menjadi Indonesia gitu dari Sabang sampai Merauke itu. Betul. Ini Timor pun di sini disebutnya Portugis. Iya Portugis Timor. Segitu. Dan emang dia tuh baru bergabung juga sama Indonesia loh. Ini di tahun 1942. Terus sampai 75 dia masih Portugis Timor. Terus baru dia masuk ke Indonesia East Timor. 99 ya? Ternyata nggak lama juga gitu. Jadi maksudnya kalian jangan aneh kalau misalkan dunia ini sebetulnya secara spasial tuh berubah-ubah terus gitu. Yeah. Karena emang polanya emang kita terus berubah gitu. Mungkin memang tapi ada yang ribuan tahun kejayaannya kayak Sriwijaya tadi ratusan tahun ya. Yeah. Kalau kayak Mesir tadi ribuan tahun. Ada juga Mataram yang tadi cuma 100 tahun kurang bahkan. Mataram. Coba di tahun berapa? Tahun 1000 tadi. Mataram kuno ya. Setelah Sriwijaya itu kan digantikan oleh Mataram Kingdom. 717 sampai 929. Terus diganti sama Kediri. Iya ini. Terus ada Majapahit. 929 sampai 1019. Itu. Nah ini ada Kesultanan Mataram. Ini kayaknya baru masuk nih yang apa? Yang Islamnya, pengaruh Islamnya. Iya benar. Jadi sebenarnya ini malah di tahun 1945 ini VOC nih di Jakarta. Iya kan? Ya, ini sangat menarik sih. Dia berapa tahun tuh? 1600 sampai ke 1700. Berarti kalau misalkan gitu Indonesia emang dijajah 350 tahun ya? Kalau lihatnya. Berarti 350 tahun berarti. Eksaknya enggak sih. Eksaknya pasti enggak. Cuman karena ya itu ya. Sejarah itu mungkin ada maksud dan tujuan juga gitu ya yang menyebutkan 3,5 tahun setengah abad Indonesia dijajah oleh Belanda biar meningkatkan nasionalisme mungkin zaman dulu jadi dimasukin di kurikulumnya segitu. Jadi sebetulnya apa rangkuman dari Nelson Mandela kalau misalnya kamu ngeliat dari peta spasial ini? Nelson Mandela Effect. Kalau misalkan ini ya pertama adalah informasi itu yang kita pahami sekarang belum tentu 100% benar sesuai dengan faktanya. Yang pasti adalah itu. Karena kalau misalkan kita lihat tadi kan di peta ini bisa menjelaskan secara spasial perubahan wilayah suatu negara itu berubah-ubah. Tapi baik lagi, ini informasinya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena mungkin banyak orang yang menganggap kayak, oh iya kayaknya Mesir itu di tadi tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi banyak yang meyakini itu, jadi ya udahlah sejarawan menganggap ya udah Empire Mesir itu di tahun segitu. Tapi bisa jadi
karena kita juga keterbatasan informasi tadi ya, faktanya tuh nggak segitu, bisa jadi timelinenya bisa lebih panjang bahkan atau lebih singkat lagi, itu nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Jadi balik lagi, informasi itu yang kita pahami sekarang itu belum sepenuhnya benar sih. Iya. Kalau yang saya pahami dari ini dengan kaitannya dengan Nelson Mandela Effect tadi gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja sih pembahasan buat hari ini ya. Jadi ini sebenarnya gara-gara kita tuh bikin film dokumenter ya, udah kedua. Sebenarnya nggak kedua sih, udah lama banget ya. Udah banyak sebetulnya. Cuman ternyata bikin film dokumenter tuh effortnya tinggi banget gitu, dan kayak harus dirancang gitu ya. Ya pokoknya editingnya susah. Kita tetap bakal bikin film itu karena memang film dokumenter tuh salah satu passion lah. Passion selain ini sih. Jadi aku kemarin mempelajari kalau misalnya di dalam dunia AI itu kan sekarang orang-orang bisa bikin video ya. Nah, jadi yang autentik, yang valuable itu adalah dokumenter gitu. Jadi sesuatu yang benar-benar dari kisah nyata terus gitu diambil, dibikin jadi satu cerita gitu. Makanya film dokumenter tuh buat pendengar Connected Talks semua itu coba buka YouTube-nya Mapit. Di dalam ada dua film dokumenter yang baru tentang Mapitnya. Ada juga beberapa film dokumenter tentang siapa aja sih sebetulnya yang applicable industri apa yang available sama Mapit itu. Nah, sampai bertemu di Connected Talks berikutnya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngasih saran atau kayak tema apa sih yang menarik buat kita bahas gitu ya, yang berhubungan sama spasial. Spasialnya tuh apa, boleh. Betul. Diinfokan di kolom komentar. Betul. Ini episode pertama kita, mudah-mudahan sustain ya. Konsisten, betul. Ya udah. Kayak buku Atomic Habits. Betul. Konsistensi adalah kunci. Betul. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Connected Talks selanjutnya. Oke. Salam.